Ini adalah contoh, salah satu dari hero yang akan dipakai, namanya adalah Ciara. Surprise, no you see me just in time. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar kripto. Di video kali ini kami ingin merekomendasikan satu game metaverse yang menurut kami cukup keren, dimana kita akan diberi pengalaman di dunia game 3D, dimana nanti teknologi yang digunakan ini menggunakan teknologi MR ya, atau mixed reality. Nah, mixed reality itu apa? Yaitu penggabungan antara teknologi augmented reality dan virtual reality. Oke, penasaran? Let's check it out. Jadi nama dari gamenya adalah FOTA atau Fight of the Age. Nah, di sini masih beta coming soon ya. Jadi masih dalam masa pengembangan, dimana kedepannya nanti gamenya ini akan support untuk platform iOS, kemudian Android dan juga WebGL serta Windows ataupun Macintosh ya. Oke. Kalian bisa ikutin untuk Telegramnya agar mendapatkan informasi-informasi terbarunya. Oke. Di sini ada previewnya untuk gamenya nanti seperti apa. Kita coba buka dulu, oke. Oke, kita lihat dulu. Ini seperti hero-nya ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan webnya. Jadi dalam metaverse-nya nanti di game FOTA ini akan menghadirkan virtual 3D ya. Jadi mereka mengklaim itu sebagai best 3D gaming experience, dimana FOTA itu akan memberikan kemampuan kepada playernya untuk role play dan juga memainkan karakter secara eksklusif di dalam dunia fantasi mereka, dimana nanti akan terintegrasi dengan genre MOBA RPG ya. Jadi nanti seperti permainan RPG MOBA, hampir seperti Mobile Legends juga ya nanti kemungkinan ya. Dimana nanti player itu bisa secara real time tuh berinteraksi dengan timnya dan juga dengan metaverse dari FOTA itu sendiri. Nah, project dari FOTA metaverse ini ya, atau Fight of the Age ini dipersembahkan atau dipowered oleh mixed reality dari Microsoft. Jadi secara tidak langsung Microsoft ini mensupport dan juga bekerja sama dalam pengembangan metaverse-nya. Di sini disebutkan dalam Microsoft Mesh. Dengan Microsoft Mesh ini kalian bisa memberdayakan ya, atau berkoneksi langsung dengan metaverse FOTA ini secara langsung dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan device apapun di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini di previewnya, ini seperti ada dua orang sedang berinteraksi menggunakan semacam gadget yang dipakai di seperti kacamata ini ya. Jadi ini adalah secara visualnya nanti seperti ini untuk teknologi MR-nya yang akan kita mainkan. Jadi kita memainkan gamenya itu secara real time, kemudian dimana saja itu bisa ya. Kalau kalian teringat atau pernah menonton film Iron Man ya, dimana si Tony Stark itu membuat suatu rancangan mesin. Dia cuma menggunakan tangannya saja dan menggunakan sejenis kacamata. Nah, itu adalah dari versi gamenya, tapi sekarang itu sudah bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk dunianya atau land yang ada di metaverse dari FOTA ini. Jadi ada 3. Kalau di sini disebutkan ada Greenland, kemudian ada the Earth ya, kemudian the Nightmare. Nah, untuk Greenland ini disebut sebagai the Land of Eternity, yang dimana
penghuninya itu adalah para dewa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi yang menghuni itu adalah para dewa. Kemudian untuk the earth, dimana ini adalah bumi ya, sebagai the ultimate civilization, dimana yang akan menghuni untuk earth ini ada para elf, human, dan juga kin yang hidup bersama ya. Kemudian untuk the nightmare yang disebut juga sebagai the darkest night, sesuai dengan namanya, ini adalah tempat yang sangat dingin, gelap, dan juga menyeramkan ya di sini. Yang akan dihuni oleh para demon, ogre, dan juga para beast. Jadi sesuai dengan tempatnya, yang menghuni pun makhluk-makhluk mengerikan ya. Untuk heroesnya, nanti para player itu bisa menjadi heroes yang unik ya di setiap perjalanannya, dimana setiap hero itu akan lahir dengan kemampuannya sendiri, kemudian ceritanya sendiri, dan misinya sendiri. Ini adalah contoh salah satu dari hero yang akan dipakai, namanya adalah Ciara. Surprise, no you see me just in time. Ini adalah seperti logonya ya. Ciara is rumored to be a great assassin, jadi sebagai assassin di sini, of the ancient Omni. But because of her brother's great serious to intervene. Ini untuk lebih jelasnya dari hero ini kalian bisa baca di read more ini ya. Jadi dia di sini race-nya itu adalah demon dan kelasnya itu ada assassin. Nah, ini preview untuk battle-nya ya, ini tuh lihat. Keren ya. Nah, di sini ada banyak banget untuk reviewnya, kita bisa lihat ya di sini. Ada serial. Jadi previewnya nanti akan muncul di sini, serial seperti apa. Jadi sebelumnya kita lanjut aja dulu. Untuk item-itemnya di sini banyak banget ya. Item-itemnya. Dan itemnya ini pun akan berupa NFT, yang artinya nanti kalian bisa memperjualbelikan atau menukarkan di marketplace-nya. Ini ada senjata, kemudian ada armor juga, kemudian baju zirah ya. Ini banyak banget, kapak dan sebagainya. Nah, untuk land ada 30 daratan ya di 3 dunia, yaitu di dunia Greenland, kemudian the Earth, kemudian the Nightmare, dimana setiap tanah itu dienkripsi dan diberi NFT yang unik. Jadi nanti tanahnya pun bisa diperjualbelikan sebagai NFT di marketplace NFT-nya. Keren banget ya. Untuk ceritanya, jadi latar belakang dari game Fight of the Age ini bisa kalian baca di sini ya. Jadi sebagai Ether, sebagai sumber energi utama untuk menciptakan semua hal yang ada di alam semesta kota, dan sebagai tempat tinggal disebut juga sebagai tanah hijau yang dihuni oleh Omni dan naga. Seluruh alam semesta menebarkan untuk melindungi Ether sebelum serangan dari Nightmare dengan pasukan ogre jahat yang dipimpin oleh iblis. Jadi nanti kalian akan mempertahankan Ether ini dari serangan dari penghuni Nightmare ini ya. Kemudian Omni datang ke bumi untuk menawarkan aliansi kepada elf dan manusia. Jadi seperti itu latar belakangnya untuk permainan game dari Vota ini. Untuk roadmapnya, jadi di sini kalau kalian lihat, untuk pengembangannya itu sudah dari tahun 2015 kemarin ya, sampai tahun 2020 itu baru selesai untuk develop gamenya. Jadi cukup lama banget untuk pengembangannya, artinya game ini keren banget karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masa develop saja ya. Dimana sekarang itu sudah sampai ke fase ke berapa ini ya? Fase ke-11 ya. Ini di fase bulan 11 di tahun 2021. Nah, ini untuk audit token kontrak cerdas. Ini udah ya. Mainnet, Certik udah. Rilis white paper dan pitch deck udah, rilis the landing page, rilis the marketplace ini belum, masih dalam masa pengembangan. Dan untuk private sale-nya ini nanti akan diadakan di Januari tahun 2022. Jadi beruntung banget nih buat kalian yang sudah mengetahui informasi ini, sehingga kalian bisa mempersiapkan untuk mengikuti private sale-nya. Karena untuk mengikuti ataupun kita bisa tahu private sale dari suatu project itu nggak mudah ya, dan nggak semua orang bisa tahu untuk project-project yang baru launching seperti ini. Kemudian di bulan 2 Februari di 2022 nanti akan rilis versi alpha-nya di iOS, kemudian di Android juga untuk di versi PC-nya dengan Vota Wallet. Jadi ada walletnya sendiri nanti yang akan digunakan sebagai tempat transaksinya ya.
Jadi mungkin kita tidak akan menggunakan MetaMask ataupun Trust Wallet, tapi menggunakan Vota Wallet. Jadi mereka punya wallet khusus. Nah ini baru tersedia untuk iOS dan Android ya nanti sebagai campaign dalam mode gamenya. Kemudian untuk rilis hybrid farmingnya, rilis new hero, rilis the arena dan seterusnya. Dan juga ini di bulan Februari ini IDO atau initial DEX offeringnya itu akan diadakan. Nah untuk tempat IDO-nya ini belum disebutkan, makanya nanti kalian kalau ingin tahu kalian ikuti media sosialnya ya untuk informasi lebih update-nya. Dan di bulan ini juga akan listing di PancakeSwap-nya. Jadi untuk pembelian token dari Vota ini ya. Kemudian di bulan Maret ini masih juga untuk rilis hero dan skin. Kemudian rilis untuk function duel, chat, sistem dan skill. Kemudian cross chain with Solana and Near. Jadi nanti untuk sekarang ini masih di Binance Smart Chain, tapi kedepannya nanti akan ekspansi juga ya untuk Solana dan juga chain Near. Kemudian rilis juga untuk versi WebGL versionnya. Kemudian Central Exchange listing. Jadi nanti untuk listing di exchange besar seperti Binance dan yang lain-lain itu di bulan Maret. Kemudian di kuarter kedua di 2022 rilis digital identifier. Nah ini saya belum paham. Kemudian rilis untuk turnamennya ada. Kemudian masih banyak banget di sini ya, integrate Microsoft Mesh to the Vota system. Jadi nanti kita akan lihat apa sih Microsoft Mesh itu. Oke, kita nanti akan jelaskan. Kemudian untuk kuarter ketiga di 2022 ini Clan War. Jadi untuk di fase kuarter ketiga ini gamenya sudah bisa 100% siap ya, dimana nanti kita bisa war antar clan. Kemudian build clannya ini udah support ya nanti, dan juga untuk rilis new heroes dan skin dan item. Jadi ini tinggal istilahnya tuh mengembangkan dari game-game yang sudah siap ya. Kalau kita lihat di sini, coba lihat ini ada partners dan backersnya, diantaranya ada Microsoft. Kemudian Microsoftnya ini lebih spesifik di Microsoft HoloLens dan Microsoft Azure. Jadi buat kalian untuk yang belum paham nanti akan dijelaskan. Nah di sini juga ada Hacken, ini adalah salah satu audit dari platformnya ya. Dan ini juga diaudit dari Certik juga. Jadi project yang sudah diaudit oleh Certik itu merupakan project-project yang keren ya atau bagus ya, dimana nanti untuk kemungkinan terjadinya rupul ataupun ya harga yang dibanting itu kecil, karena untuk bisa lulus dari audit Certik ini sangatlah susah ya, tidak gampang. Artinya jika project itu lulus dari Certik, artinya project ini project yang bagus gitu. Oke, apa sih Microsoft HoloLens ini? Kalau kita lihat di Google ya, HoloLens itu adalah seperangkat gadget yang kita pakai sebagai sarana untuk mixed reality ya. Ini kalau kita lihat di sini tuh, jadi mixed reality, jadi seperti kita itu memegang ataupun ya gampangnya itu kalau kita lihat di film-film Avenger itulah, tepatnya di Iron Man, itu teknologinya seperti itu, dimana kita itu bisa membuat ataupun berinteraksi dengan versi digital tapi secara langsung gitu. Keren banget kan? Nah seperti ini. Nah contohnya seperti ini alatnya ya, Microsoft HoloLens. Kemudian untuk Microsoft Azure, kalian tuh familiar dengan yang namanya VPS. Yang VPS itu merupakan server virtual ya. Jadi mungkin nanti fungsinya sama seperti itu ya kalau Microsoft Azure ini ya. Jadi Microsoft Azure itu merupakan virtual machine, dimana nanti untuk dari gamenya itu bekerja sama atau menggunakan Microsoft Azure ini sebagai perangkat pendukungnya. Untuk lebih jelasnya tentang project dari Vota ini kita lihat di white papernya aja ya. Jadi di sini adalah untuk introduction pengenalan, dimana Vota ini adalah game AAA MOBA ya, yang dimiliki atau dikembangkan oleh Djinn PTE Limited ya, dan based in Singapura. Jadi ini game yang dibikin oleh pengembang di Singapura ya.
Oke, ini adalah history dari Vota Universe-nya. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih detail tentang history dari permainan ini. Kemudian untuk building the Vota World, ini ada race, jadi perwujudan dari nanti karakter-karakternya itu ada Omni, Dragon, kemudian Elf, Kin, Human, Demon, kemudian Beast, dan juga Ogre. Nah, untuk keterangan dari setiap creature atau makhluk-makhluknya ini kalian bisa baca di sini. Jadi Omni itu apa, kemudian Dragon itu apa, The Elf, dan selanjutnya. Dan juga untuk kelas-kelasnya di sini pun ada seperti Mage, Priest, Warlock, Warrior, Chemist, Hunter, dan juga Assassin serta Mage. Untuk jelasnya kalian bisa baca sendiri untuk keterangannya. Kemudian untuk world map-nya di sini tuh ada 3 world map. Yang pertama adalah Greenland Realm. Di sini kalian baca yang tadi ya, seperti pertama adalah Greenland Realm, dimana nanti di sini tuh tempat untuk para dewa ya di sini tuh. Kemudian untuk Earth Realm ini adalah bumi, dimana di sini tuh yang menempati adalah manusia, juga para elf kayak gitu ya. Kemudian untuk Nightmare Realm, ini dunia yang dihuni oleh para makhluk-makhluk buruk ya, seperti iblis, demon, dan sebagainya. Kemudian untuk NFT asetnya, ini adalah hero, salah satu asetnya, dimana hero yang kalian miliki itu akan menjadi aset NFT secara langsung ya, dimana nanti kalian bisa memperjualbelikan di marketplace-nya. Kemudian di sini disebutkan untuk setiap skill kalian bisa upgrade sampai 5 kali. Jadi setiap hero itu bisa meningkat kemampuannya seiring dengan level meningkat. Kemudian untuk item di sini bisa merupakan seperti apa ya? Mungkin pedang ataupun tameng, tembak ataupun busur dan segala macam, itu merupakan NFT aset juga ya, NFT item juga. Dimana nanti di situ ada tipe-tipe NFT-nya. Untuk rarity-nya itu ada common, rare, kemudian epic serta legendary. Jadi setiap item dengan rare yang berbeda itu akan mempunyai nilai NFT yang berbeda pula. Kemudian NFT berikutnya ini udah Vota Land, dimana nanti dalam Vota Land itu para player bisa menaklukkan 30 land. Jadi banyak banget untuk landnya di Vota Land ini ada 30 land dari 3 different planet atau dunia itu ya, dimana itu ada Greenland ya, The Earth, kemudian Nightmare. Jadi ada 30 land yang bisa kalian taklukkan, dan tentu saja akan menjadi NFT buat kalian untuk bisa dijual belikan. Dan yang uniknya lagi, setiap land yang kalian miliki itu kalian bisa mendapatkan profit 100% dari land tersebut ya, dimana nanti para NFT land owner itu akan bisa untuk menjual dan juga menyewakan kepada members yang lain ataupun kepada player-player yang lain ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan sebagai passive income juga, jadi cukup keren ya. Kemudian untuk NFT berikutnya ini berupa skin. Jadi skin yang akan kita pakai atau yang kita miliki di hero itu bisa diperjualbelikan juga ya, berupa NFT juga. Jadi ini cukup keren banget ya, dimana di sini tuh as NFT asset, jadi skinnya itu berupa NFT aset, dan player itu bisa trading atau memperjualbelikan skin di Vota marketplace-nya. Kemudian kita lanjut untuk Unity saganya. Ini yang pertama ada campaign ya, dimana player vs environment. Pertama itu modenya ada daily quest, kemudian ada warrior quest, dan juga seasonal quest. Kalian bisa baca untuk detailnya di sini. Kemudian lanjut untuk arenanya, di sini ada player vs player, dimana nanti kalian itu bisa melawan ataupun bertempur antar pemain ya di sini. Kemudian juga ada untuk duel challenge ya, dimana di dalam duel ini player itu bisa meng-create rooms atau membuat rooms dimana ada 1 vs 1 ya. Jadi kalian 1 lawan 1 atau biasanya itu single ya, single. Di mode ini setiap pemain itu bisa mengontrol 3 sampai 5 hero. Benar banget kan? Jadi dalam satu permainan 1 vs 1, 1 lawan 1, kalian itu bisa menggunakan 3 sampai 5 hero yang berbeda. Dan juga
Untuk yang 2 lawan 2 sampai dengan 5 lawan 5 mode ini kalian hanya bisa menggunakan satu hero saja. Jadi ini spesial ya, untuk 1 lawan 1 itu bisa menggunakan 3 sampai 5 hero. Jadi keren banget ya. Untuk mode yang 2 lawan 2 juga sampai 5 lawan 5, kalian itu bisa minimum beranggotakan 2 orang ataupun maksimum sebanyak 5 orang ya dalam satu room untuk dalam permainannya itu. Dan di dalam duelnya itu auto matching ya. Jadi secara auto atau secara algoritma kalian itu akan diketemukan dengan parameter familiar, atau istilahnya itu pemain-pemain dengan kemampuan yang hampir sama dengan kemampuan tim kalian. Jadi tidak akan terjadi istilahnya itu kekuatan yang tidak berimbang antar pemain. Jadi secara adil nanti kalian bisa bermainnya. Kemudian ada turnamen juga di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini turnamen kompetisi utama dalam turnamen itu akan diadakan di quarterly or annual basis ya. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, atau 1 tahun sekali, dimana player itu bisa memilih champion untuk the universe-nya. Dan sekarang turnamen itu akan di-held atau akan diadakan dalam untuk tim dengan 5 member. Ini adalah untuk membangun class-nya, ini caranya, dan kemudian ada juga untuk membangun clan-nya ya di sini. Kemudian untuk The World Saga, dimana nanti setiap pemain itu akan bisa mengontrol ya seorang pahlawan untuk mengikuti sekutu, dan juga untuk menjelajahi 7 planet baru ya, dan banyak tanah baru di peta dunianya yang akan meluas di seluruh alam semestanya. Kemudian platform teknis akan memungkinkan jutaan pemain itu menaklukkan misi dalam waktu yang nyata di peta dunia di seluruh alam semestanya. Dan selain itu juga The World Saga ini kota universe-nya itu akan membuka fitur yang namanya cross NFT, dimana nanti akan memungkinkan para pengguna itu membawa aset NFT mereka seperti hero, item, dan yang lain-lainnya itu ke platform game lain yang dimiliki oleh Dejin ini. Dejin ini adalah developernya ya. Jadi semua NFT di bawah naungan Dejin Development ini akan bisa diperdagangkan di situ. Jadi aset NFT-nya itu akan dioptimalkan untuk digunakan di beberapa project GameFi. Jadi cukup keren banget ya, bisa cross NFT feature. Keren banget ya. Kemudian untuk Vota Marketplace, dimana nanti setiap transaksi itu akan ada 10% fee ya dari setiap transaksinya, dimana 3% itu akan dialokasikan untuk developers, kemudian juga untuk 2% kepada referral, dan juga 5% untuk treasury. Treasury di sini maksudnya adalah, kalau biasanya kita tuh lebih familiar dengan liquidity pool ya, yang tujuannya untuk menjaga atau sebagai anti inflasi. Jadi nanti di harga dari Vota tokennya itu akan terjaga dengan adanya sistem treasury ini atau liquidity ini. Kemudian untuk hybrid farmingnya, jadi di hybrid farming ini kalian itu bisa melakukan farming dengan liquidity pool token dan token Vota untuk farming dengan rasio keuntungan sebesar 2,5 ya. Kemudian untuk program referral, di mana nanti para pengguna itu dapat membuat akun di marketplace. Di referral ini kita itu bisa mendapatkan keuntungan dengan memberikan referral kita, dimana F1 ini adalah referral kita. Kita akan mendapatkan 2% dari 3 interaksi ini ya. Jadi yang pertama, jika referral kita itu melakukan transaksi di marketplace, dan yang kedua, setiap kali referral kita itu mengklaim rewardsnya setiap hari ini ya. Kemudian juga referral kita itu melakukan duel dan juga memenangkannya. Nah, rewardnya itu akan kita dapatkan. Jadi cukup banyak reward yang kita dapatkan dari program referral ini. Jadi cukup keren ya. Tapi untuk mendapatkan reward dari referral ini, kalian harus mengalokasikan token kalian itu di project farmingnya. Oke. Untuk Microsoft Mesh-nya dalam Metaverse itu Vota mengintegrasikan teknologi Microsoft Mesh ya.
yang itu merupakan platform yang dibangun oleh Microsoft Corporation untuk menjelajahi dan mengalami atau kita mempunyai experience di metaverse dengan cara yang terbaik ya. Kemudian Microsoft Mesh ini adalah platform pertama di dunia yang sepenuhnya itu mendukung teknologi MR. Nah, buat kalian yang belum tahu ya tentang teknologi MR itu adalah MR itu singkatan dari Mixed Reality atau lebih dikenal sebagai Hybrid Reality ya. Adalah dunia campuran antara realitas dan dunia maya, dunia digital gitu ya. Dimana nanti benda-benda nyata dan dunia benda-benda maya itu akan sama-sama ada dalam satu metaverse dan dapat berinteraksi secara real time. Oke. Kemudian teknologi MR ini merupakan kombinasi dari teknologi VR dan AR. Singkatnya, teknologi ini menyimpan informasi dunia nyata di dunia maya gitu ya. Jadi menciptakan dunia yang memadukan realitas dan fantasi. Keren banget ya. Kemudian teknologi realitas yang campuran ini mirip dengan AR namun tidak monoton dengan grafik atau teks di latar belakang yang sebenarnya. Dan teknologi ini tuh berfokus pada sistem atau tautan untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan fasilitas seperti panggilan telepon, Skype, ataupun Microsoft HoloLens tadi ya. Ini adalah gadgetnya tadi yang untuk menghubungkan semua konten multimedia dan juga hiburan seperti itu. Oke. Kemudian untuk teknologinya, teknologi yang digunakan dalam pengembangan Vota ini dirancang untuk mengoptimalkan Unity 3D Engine ya. Nah, Unity 3D Engine ini akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman grafis yang mulus ya, halus gitu dari karakter atau metaverse di Vota ini. Dan selain itu juga, game ini juga dibangun di atas kerangka internal yang membuat pengoperasian platform itu lebih stabil serta mampu menerima pembaruan dengan cara yang paling cepat itu, dan dijamin akan menghadirkan platform hiburan baru yang menarik. Keren banget. Kemudian untuk operating platformnya, jadi Vota ini dengan visi untuk universalisasi metaverse ya untuk semua audiens, dimana Vota akan dikembangkan secara bersamaan di platform ini ya. Ada iOS, kemudian ada Android, WebGL, dan juga Windows serta Mac OS ya. Keren banget. Dan platform ini akan secara teratur menerima pembaruan terbaru dari tim pengembangan Vota. Jadi keren banget ya. Kemudian kita lanjut. Untuk blockchain yang digunakan dari Vota ini memilih Binance Smart Chain ya sebagai platform utama untuk pengembangan metaverse Votanya. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga disebutkan akan dikembangkan juga kedepannya itu pada blockchain seperti Solana dan juga Polygon. Jadi nanti untuk NFT ataupun metaverse-nya ini bisa cross-chain juga ya kedepannya. Jadi cukup keren banget nih. Kemudian untuk decentralized identity, jadi di decentralized identity ini akan dikenal seperti DID ya, namanya DID, dimana DID ini akan menjadi alat yang memungkinkan setiap individu itu mengidentifikasi dirinya sendiri secara desentral ya. Jadi Vota itu percaya bahwa sistem identitas terdesentralisasi itu dapat membuka pengalaman baru bagi pengguna di platform metaverse dalam waktu dekat ini. Nah, dengan DID ini memungkinkan pengguna itu memiliki kontrol yang lebih besar atas dokumen identitas kita masing-masing. Kemudian mereka itu dapat menyimpan, mengelola, dan juga mengautentikasi DID mereka sendiri di seluruh aplikasi. Jadi untuk lebih lanjutnya tentang teknologi DID akan sangat terintegrasi dalam platform Metaverse Vota dengan mekanisme yang terkait dengan jaringan terdesentralisasi dan juga mengizinkan informasi pribadi disimpan di jaringan blockchain. Jadi akan lebih aman ya, sehingga lebih terjamin gitu. Untuk security sistemnya, di game ini mereka itu menyematkan namanya DevSecOps di setiap tahap siklus di dalam metaverse ini ya, dan yang memungkinkan pengembangan game yang aman dan aplikasi terkait dengan kecepatan agil ya. Dalam DevSecOps ini, keamanan adalah bagian sentral dari seluruh siklus proses pengembangan perangkat lunak. Jadi cukup aman ya, keren banget. Untuk tokenomicsnya di sini untuk mendistribusinya, jadi di sini totalnya ada 700 miliar token Vota yang akan tersedia di tokenomicsnya ini, dimana 1%-nya itu akan masuk ke seed sale
dan ini akan dimulai setelah IDO ya. Untuk IDO-nya kapan nanti kita akan mengikuti perkembangannya. 5% untuk strategic sale, 3% untuk private sale, 1,5% untuk public sale. Jadi cukup dikit ya public sale-nya. Kemudian 65% ini akan didapatkan di game rewards. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan rewards di game ini itu cukup gede ya. Kemudian di sini distribusikan sebanyak 65% dari total keseluruhan token. Kemudian 4% ini untuk marketing dan juga development, 5% untuk liquidity dan listing, dan 10% foundation serta 5% untuk tim advisor. Kemudian untuk anti-inflation policy di dalam metaverse VOTA ini hanya akan mengeluarkan satu jenis token saja ya, yaitu token VOTA. Jadi supaya untuk itu menjaga inflasi ya. Kalau menggunakan tokennya itu banyak, dalam arti ini ada 2 token gitu, satu tokennya itu digunakan sebagai reward saja. Nah, kita ambil contoh seperti di Axie Infinity ya. Untuk token utamanya kan AXS ya, tapi token rewardnya itu berupa token SPL. Nah, dengan token SPL itu artinya para pemain yang mendapatkan reward itu lama-kelamaan dia akan menukarkan. Jadi setelah melakukan pertempuran seperti itu kemudian mendapatkan reward berupa token SPL, maka token SPL itu akan ditukarkan ke yang mungkin akan diuangkan seperti itu ya. Nah, itu secara nggak langsung akan menurunkan dari nilai token reward itu sendiri. Makanya tidak heran jika game-game yang menggunakan 2 token dalam gamenya itu maka akan cenderung turun harganya. Oke. Jadi di VOTA ini karena melihat fenomena itu, maka mereka tidak mengeluarkan 2 token ya, tapi tetap menggunakan 1 token saja, baik untuk reward ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain di game ini. Selain itu, di VOTA ini juga mengembangkan sistem treasury ya. Familiarnya itu seperti liquidity ya. Jadi setiap treasury itu memungkinkan sebagian dari keuntungan dari seluruh VOTA yang digunakan untuk mekanisme pembelian yang akan dibakar ya, atau buyback juga, sehingga meminimalkan risiko peningkatan pasokan token atau likuiditas di seluruh sistem. Jadi cukup keren ya untuk sistem dari anti inflasinya ini. Kemudian kita lanjut untuk establish the DAO mechanism dari VOTA ini, dimana mereka itu memiliki mekanisme penghargaan untuk mendorong kontribusi ide dan umpan balik ya dari komunitas yang positif. Keputusan penting dalam proyek yang mempengaruhi komunitas akan diputuskan melalui acara pemungutan suara. Jadi tidak segampang itu jika developernya ingin membuat suatu keputusan yang dalam game itu, tapi harus melalui fase voting ya dari para pemegang tokennya juga itu. Oke, kita lanjut untuk core timnya. Di sini dijelaskan orang-orangnya, namanya siapa, kemudian di background dari orang tersebut apa ya. Di sini kita lihat ya, ada doktrin. Nah, ini untuk CEO CPO-nya dia Bin Nguyen, Principal Engineer di XCI Studio under Steelfront. Oke, nah ini adalah orang-orangnya dan background-backgroundnya kalian bisa baca sendiri di sini. Dan ini ada art directornya Min Huang, dia principal artist di XCI Studio juga ya, under Steelfront. Nah, untuk roadmapnya kita bisa lihat di sini. Ini hampir sama dengan yang di roadmap di webnya tadi ya. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lebih jelas, lebih rinci, bisa kalian buka di white papernya. Kita lanjut. Untuk di Twitternya sendiri, sekarang itu sudah mempunyai 117.000 pengikut ya, dimana project VOTA ini pun belum launching ya, tapi para pengikutnya itu sudah banyak banget. Artinya orang-orang di sini sangat antusias sekali dengan project ini. Jadi ini cukup menjadi satu nilai lebih ya tentunya. Dan untuk sekarang VOTA ini sedang menjalin beberapa kerjasama ya dengan berbagai brand seperti ABGA, kemudian ada Chili Padi Capital dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Untuk saat ini pun untuk marketplace-nya masih belum bisa kita beli ya di sini. Kita baru bisa membuka webnya doang. Untuk Canon frame ini adalah item-item NFT-nya dan kita masih belum bisa. Kalau kita mau login di sini, keterangannya di sini adalah coming soon. Artinya emang belum dibuka untuk marketplace-nya. Kalau kita di sini tuh marketplace-nya belum ada, eventnya belum, masih coming soon, dan juga
karena ininya masih dalam masa ini ya masa pengembangan. Oke. Jadi itulah sedikit preview untuk game Fight of the Age atau VOTA ya, dimana mereka itu bekerja sama dengan Microsoft untuk pengembangan atau developer dari game VOTA ini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli ataupun berinvestasi di game ini, saya sarankan lakukan riset mandiri kalian ya, do on your own research. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dan menonton video ini sampai akhir, dan kami ingatkan kembali untuk berinvestasi dimanapun gunakanlah uang dingin, dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.